anak-anak yang terkasih, kembali bersama dengan Suster Gemma dalam pembelajaran Katolik hari ini untuk kelas 7. Kita akan mempelajari bab 1 pada topik berikutnya, yakni aku memiliki kemampuan. Yuk kita mulai dengan doa pembukaan. Ambil sikap doa ya anak-anak. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami telah Kau beri anugerah kesehatan sehingga dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami bersyukur pula atas anugerah kemampuan yang Kau berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat semakin mengembangkan diri kami. Dampingi kami dalam belajar hari ini untuk semakin mengenal kemampuan kami dan mengembangkannya selaras dengan kehendak-Mu. Marilah kita satukan dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita akan memulai pembelajaran kita dengan bernyanyi. Kita akan bernyanyi Aku Pasti Bisa. Tentang
kasih, setiap manusia pasti mempunyai kemampuan atau potensi yang dikembangkan dalam dirinya, baik berupa bakat atau kemampuan maupun berupa sifat atau karakter, dan itu biasanya adalah kebiasaan yang baik. Maka tugas setiap orang adalah untuk menemukan kemampuannya. Untuk dapat menemukan kemampuannya, pertama-tama orang harus melakukannya sendiri, tapi kita seringkali juga membutuhkan bantuan orang lain. Kita perlu mencari informasi dengan bertanya kepada orang dekat dengan kita dan sungguh-sungguh yang mengenal kita. Bagaimana sih aku menemukan berbagai kemampuan dalam diriku? Lakukan 2 aktivitas berikut ini. Dengan tenang dan hening, tuliskan pada format bagian A berbagai kemampuan yang kamu miliki sesuai apa yang selama ini kamu sendiri ketahui. Yang kedua, bila sudah, tanpa memperlihatkan daftar kemampuan yang sudah kamu tulis, temui 5 orang temanmu. Lalu minta mereka menuliskan pada format B pendapat mereka tentang kemampuan apa yang mereka lihat dalam dirimu. Kamu pun harus memberikan hal yang serupa kepada teman. Nah, bagian A ini kemampuanku menurut diriku. Sedangkan ini kemampuanku menurut teman. Kemampuanku menurut teman karena kita dalam proses atau dalam situasi seperti ini bisa digantikan oleh kakak, adik, atau mungkin teman di tetangga atau di orang tua, itu bisa juga mengisikannya pada bagian B. Maka setelah itu kamu akan melihat kemampuan yang saat itu kamu temukan. Bila kemampuan seperti itu, kira-kira apa sih cita-citamu di masa depan? Nah, coba dituliskan. 2, mengembangkan kemampuan. Amatilah dulu tentang ini, ya. Itu ada storytelling bersama seorang suster. Dia menang storytelling. Itu artinya kemampuan berbahasa Inggrisnya sangat baik. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada teman-teman kita yang mengikuti misalnya olimpiade dan mendapatkan juara. Setelah mengamati gambar tadi, bagaimana cara mengembangkan kemampuanmu agar berkembang dan bermanfaat? Lalu sikap apa yang perlu dimiliki dan usahamu mengembangkan kemampuan? Tulislah jawabanmu di buku tugas. Ya, dituliskan seperti ini formatnya, cara mengembangkan kemampuan, sikap yang perlu dimiliki. Ya, di sini ada gambar masing-masing orang, teman-teman yang mempunyai masing-masing kegemaran atau mempunyai bakat tersendiri. 3. Pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan, yaitu panggilan untuk mengembangkan kemampuan. Panggilan untuk mengembangkan kemampuan dapat kita renungkan dari perumpamaan tentang talenta yang dikisahkan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Baca kutipan kitab suci itu dengan 2 atau 3 kali.
Bukan gagasan-gagasan atau pesan di teks kitab suci Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Bukan sikap-sikap yang tergambar dalam perumpamaan tentang talenta. Sikap mana menurutmu yang paling bijaksana? Apa yang kamu pahami dari ungkapan pada ayat 29 sampai 30? Bagaimana tanggapanmu terhadap pernyataan tersebut? Nah, anak-anak, silakan jawab pertanyaan kitab suci pada slide yang tadi yang sudah diberikan. Kemudian kita akan mencari pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan. Perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras untuk mengembangkannya agar berbuah berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri. Juga ingat bagi sesama ya. Sebaliknya, bila manusia hanya membenarkan kemampuan itu sendiri yang telah diberikan, itu berarti manusia menyia-nyiakan anugerah yang diberikan Allah itu. Dan lama-kelamaan kemampuan itu akan tumpul, bahkan hilang. Dalam kitab Matius 25 ayat 14-30 tentang perumpamaan talenta digambarkan ada dua sikap terhadap talenta, yaitu ada orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan mengembangkannya sehingga menghasilkan buah. Ada juga yang tidak berbuat apa-apa sehingga tidak menghasilkan apapun juga. Perlakuan Tuhan terhadap kepada dua sikap tersebut. Sikap pertama, Allah mengajak mereka berbahagia bersamanya. Itu bagi mereka yang berusaha mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya. Sedangkan sikap yang kedua, Tuhan merasa sedih dan terpaksa mengambil kembali apa yang dikaruniainya, apa talenta yang pernah diberikannya. Karena apa? Karena orang itu tidak menghasilkan apa-apa. Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Misalnya melatih diri terus-menerus tanpa takut salah ataupun gagal. Yang kedua adalah bagaimana masuk dalam kelompok atau organisasi mempunyai minat yang sama dan saling mengembangkannya. Misalnya les musik, les bahasa Inggris secara bersama-sama. Apabila menurutmu itu kamu sukai, maka itu akan berkembang. Belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Selain itu perlu disertai dengan sikap-sikap ini: tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras, dan menyertakan Tuhan dalam setiap usaha kita. Baik anak-anak terkasih, ini ada pertanyaan refleksi. Mari kita hening sejenak, meresapkan pembelajaran hari ini dengan bertanya, apakah selama ini saya sudah menyadari berbagai talenta atau kemampuan yang dimiliki? Apakah saya sudah berusaha mengembangkan talenta atau kemampuan yang dianugerahkan Tuhan secara bertanggung jawab? Apakah saya sudah bersyukur atas berbagai kemampuan atau talenta yang saya miliki? Sikap apa yang dapat menghambat saya dalam mengembangkan kemampuan yang harus saya tinggalkan? Sikap-sikap apa yang akan saya kembangkan
demi mengembangkan kemampuan secara berdaya guna. Sekarang masih dalam keadaan hening, tuliskan jawabanmu atas pertanyaan tadi dalam buku tugasmu. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kiranya kita dimampukan dan dapat dengan berani selalu berusaha dan tidak mudah putus asa untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi dan bersyukur atas masing-masing kami Engkau berikan anugerah. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk berusaha dan tidak mudah putus asa mengembangkan apa yang telah Kau percayakan kepada kami sehingga dapat berdaya guna bagi diri kami masing-masing, sesama dan masyarakat kami. Dengan lantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, salam sehat, salam semangat, melakukan aktivitasmu dengan baik dan tetap menjadi duta kebaikan dimanapun kita berada. Duta kebaikan adalah duta atau utusan melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Horas.